Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari pelajaran akidah akhlak ya, dengan tema yang sama yaitu kisah Nabi, dan kita akan melanjutkan tentang kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kisah selanjutnya tentang Nabi Adam alaihissalam adalah kisah Nabi Adam alaihissalam di surga ya. Setelah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam ya, Allah pun mempersilahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga ya. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam ya dari tanah, kemudian memerintahkan kepada para malaikat ya, untuk sujud kepada Nabi Adam ya, Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di mana? Tinggal di surga ya. Jadi surga sebetulnya apa? Adalah tempat tinggal pertama manusia ya. Jadi manusia pertama yaitu Nabi Adam, tempat tinggal di mana? Di surga. Nah, untuk melengkapi kebahagiaan Nabi Adam, Allah pun menciptakan Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam untuk menemaninya di dalam surga ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ciptakan lagi ya seorang manusia ya, yang tujuannya untuk menemani Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga ya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ya menciptakan Hawa ya, yaitu istri Nabi Adam ya, dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian di sini perhatikan ya, keduanya diperbolehkan untuk menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga ya. Jadi kenikmatan yang ada di dalam surga ya, sungai susu, sungai madu ya, itu boleh diminum ya. Apapun buah-buahan ya, pokoknya segala sesuatu kenikmatan ada di surga boleh dinikmati oleh Nabi Adam dan juga istrinya Hawa ya. Namun apa di sini? Kecuali ada satu hal yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, yaitu memakan satu jenis buah ya. Jadi ada satu jenis buah ya yang ada di sebuah pohon itu nggak boleh dimakan ya. Hanya itu saja, satu. Sisanya yang lain boleh dimakan ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini ya. Diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga ya. Dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Silakan engkau makan makanan yang ada di surga ya. Di mana saja boleh ya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu dekati. Nah, di sini poinnya. Dan janganlah kamu dekati pohon ini ya. Jadi ada satu pohon dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendekatinya ya. Nabi Adam nggak boleh mendekatinya ya. Kenapa? Kalau mendekatinya ya, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau Nabi Adam mendekati pohon itu dan makan dari buah itu ya, Nabi Adam artinya apa? Telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasannya apa? Ya, bahwasanya kita sebagai seorang hamba wajib mengikuti perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya, karena barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala baginya pahala dan surga, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maka baginya dosa dan juga neraka. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kisah selanjutnya ya yang bisa kita ceritakan tentang Nabi Adam, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ya. Ini menarik sekali, perhatikan di sini ya. apa yang Allah larang kepada Nabi Adam dan Hawa ternyata diketahui oleh iblis ya. Tadi
Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam ya masuk dalam surga ya, dan di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada Nabi Adam untuk memakan apapun sesuka Nabi Adam alaihissalam. Namun ada satu saja pohon ya yang nggak boleh didekati ya. Namun ternyata larangan tersebut diketahui oleh iblis alaihissalam, oleh iblis laknatullah, mohon maaf ya. Nah, lalu iblis pun mendatangi mereka berdua dan membujuk agar mereka memakan buah dari pohon itu ya. Iblis pun datang kemudian mulai menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam ini makan dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang ya. Nah, Allah memperingatkan Nabi Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya pada Nabi Adam dan juga istrinya ya, jangan ikutin iblis ya. Karena dia ini adalah makhluk yang ingkar ya, makhluk yang penuh dosa, jangan diikutin ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu ya. Jadi iblis apa? Musuh bagi Nabi Adam dan juga istrinya. Artinya juga apa? Iblis itu dan setan ya, sebagai bala tentaranya adalah musuh bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mukmin. Jadi musuh kita siapa? Musuh kita iblis dan setan ya. Karena mereka selalu menggoda manusia untuk agar manusia ini masuk ke dalam neraka ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa? Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan kepada Nabi Adam ya, jangan ikuti iblis. Iblis itu musuh kalian ya. Dan jangan sampai kalian ini ya dibuat oleh iblis ini keluar dari surga gara-gara apa? Gara-gara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun lihat di sini ya, iblis membujuk Nabi Adam dan istrinya agar mau memakan buah itu ya. Iblis berkata, "Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Nah, memang iblis nih kerjaannya dan juga syaitan apa? Menggambarkan ya suatu larangan itu ya seakan-akan indah ya. Padahal tadi apa? Allah Subhanahu wa taala larang untuk makan dari satu pohon itu. Namun kata iblis apa? Ya, pohon itu adalah pohon kekekalan ya. Dan juga apa? Ya, ada kerajaan yang tidak akan binasa ya. Lihat bagaimana iblis menggoda Nabi Adam ya, mengatakan pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang makan buahnya, namun dikatakan oleh iblis bahwasannya buahnya itu apa? Bisa membuat kekal. Itulah memang kerjaannya iblis dan juga syaitan ya, menggambarkan maksiatan ya seakan-akan indah dipandang mata ya. Adam tidak tergoda oleh bujukan iblis, akan tetapi karena iblis bersumpah kepada mereka atas nama Allah ya, maka mereka pun akhirnya memakan buah dari pohon yang terlarang itu ya. Iblis akhirnya terus membujuk sampai bersumpah ya, sehingga Nabi Adam pun percaya ya akan rayuan iblis tersebut ya, sehingga makan dari buah yang ada di pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ketika mereka sedang makan buah itu ya, seketika itu juga tersingkaplah aurat mereka ya. Ketika lagi makan ya, tiba-tiba aurat Nabi Adam dan juga istrinya tersingkap ya. Ini bukti apa ya? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang pertama atau hukuman yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam dan Hawa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga mereka menutupi aurat mereka dengan apa? Dengan dedaunan dari pohon-pohon surga ya. Ketika Nabi Adam aurat tersingkap ya, Nabi Adam dan istrinya itu menutupi ya tubuhnya itu dengan daun-daun ya dari pohon-pohon surga ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu ya?" Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kan aku sudah ingatkan kalian untuk apa? Jangan makan dari pohon itu ya. Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Iya, ini memang kita ini sebagai manusia sering lalai ya. Sudah diingatkan namun lalai. Iya, oleh karenanya apa? Kita jangan sampai bosan nih ketika dinasihati oleh orang lain. Ya. Setelah itu ya, Nabi Adam dan Hawa menyesal
dan bertobat atas kesalahannya. Ya, setelah itu apa? Sadar Nabi Adam dan juga istrinya ya bahwasanya mereka berdua telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah pun menerima taubatnya. Allah memerintahkan mereka berdua untuk turun ke bumi dan hidup di sana ya. Karena tadi sudah melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan tinggal di mana? Tinggal di bumi ini ya. Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat ya. Hari yang sama ya dengan dia diciptakan dan dia dimasukkan ke dalam surga ya. Jadi hari Jumat ini apa? Hari Nabi Adam ya dikeluarkan ya dari surga, dan juga Nabi Adam diciptakan dari surga pada hari Jumat ya. Begitu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat ya. Di muka bumi Nabi Adam dan istrinya membuka kehidupan baru. Allah mengaruniai keturunan kepada mereka berdua ya. Jadi Nabi Adam akhirnya hidup ya di dunia ya, dan juga akhirnya apa? Memiliki keturunan, yaitu memiliki anak ya. Nabi Adam ya mendidik dan mengajari keturunan agar selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah serta waspada terhadap tipu daya syaitan ya. Nabi Adam ya karena sudah mengalami pengalaman buruk ya tergoda oleh iblis, akhirnya Nabi Adam pun mendidik anak-anaknya agar jangan sampai terperdaya oleh bujuk rayu dari syaitan dan juga iblis ya. Mereka berdua menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya hingga akhir hayat mereka ya. Jadi setelah bertobat tadi, melakukan satu kesalahan tadi itu yang Nabi Adam lakukan dan istrinya di surga ya, akhirnya setelah itu ya Nabi Adam ya enggak melakukan kemaksiatan lagi, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan bahkan juga menasihati, mendidik anak-anaknya untuk senantiasa ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan tentang kisah dari Nabi Adam alaihissalam di sini. Ya, semoga kisah ini bisa kalian ambil pelajaran ya, dan juga kalian ambil hikmahnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.